Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita semua masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga pada hari ini kita bisa melanjutkan pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Anak-anakku sekalian, sudah lama kita tidak bertemu, tapi tetap kita harus bersyukur kepada Allah. Kita sekarang masih bisa merasakan nikmatnya iman dan Islam. Semoga ananda-ananda semua di rumah dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anakku sekalian, insya Allah pada hari ini kita akan melanjutkan materi ya setelah kemarin kita belajar di kelas 5 ya. Sekarang alhamdulillah Anda semua sudah kelas 6. Kita awali dengan belajar Al-Qur'an surat Al-Kafirun. Ya, silakan nanti akan belajar surah Al-Kafirun ya. Nah, anak-anakku sekalian silakan buka buku paketnya di halaman 3 ya. Membaca surah Al-Kafirun. Oke, anak-anakku sekalian, coba dengarkan ya. Insya Allah materi untuk hari ini yaitu tentang makna Quran surat Al-Kafirun. Adapun dari kompetensi dasar, materi pada hari ini yang pertama kita terbiasa membaca Al-Quran dengan tartil. Yang kedua menunjukkan perilaku toleran, simpati, waspada, berbaik sangka, dan hidup rukun sebagai implementasi dari pemahaman Quran surat Al-Kafirun, Quran surat Al-Maidah, surat kelima ayat 2-3, dan Quran surat Al-Hujurat, surat yang ke-49 ayat 12-13, dan yang terakhir memahami makna Quran surat Al-Kafirun, Quran surat Al-Maidah ayat 2-3, dan Quran surat Al-Hujurat ayat 12-13 dengan benar. Adapun tujuan pembelajaran dari kegiatan pada hari ini yang pertama yaitu melalui pembiasaan peserta didik dapat terbiasa membaca Al-Quran dengan tartil dan tanpa disuruh. Yang kedua, melalui pembiasaan peserta didik dapat memiliki sikap toleran dan simpati kepada sesama sebagai implementasi dari pemahaman isi kandungan Quran surat Al-Kafirun dan Quran surat Al-Maidah dengan baik. Yang ketiga, ialah melalui pembelajaran jarak jauh daring atau luring, peserta didik dapat menjelaskan makna Quran surat Al-Kafirun dan Al-Maidah ayat 2 dengan benar. Nah, anak-anak sekalian, sebelum kita masuk ke materi inti, Ustadz akan selalu mengingatkan bahwa kita pada saat ini masih ada dalam masa pandemi corona. Oleh sebab itu, selalu ikuti protokol COVID-19 dengan memakai masker, cuci tangan dengan sabun, tidak menyentuh muka, ada bersin dan batuk, tidak berjabat tangan, jaga jarak minimal 1 meter, hindari keramaian, dan semprotkan disinfektan kalau ada di rumah ya. Baiklah, kita masuk ke materi inti. Untuk materi pertama kita yaitu akan belajar tentang membaca surah Al-Kafirun dengan terjemahnya ya. Coba Ustadz nanti akan bacain dulu ayatnya. Setelah itu silakan nanti amati dengan baik cara pembacaannya dengan baik ya, tajwidnya, makharijul hurufnya. Lihat ya, kita awali dengan ta'awuz.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Wala antum abiduna ma a'budu. Wala ana abidum ma abattum. Wala antum abiduna ma a'budu. Lakum dinukum waliyadin. Ya, yuk kita lihat dengarkan satu persatu. Qul ya, qaf. Jangan salah, jangan terbalik dengan huruf kaf. Ya, tapi qul qaf. Qul ya. Nah, ini mad jaiz munfasil. Bacanya 5 harokat. Lebih panjang daripada mad tabi'i. Qul ya ayyuhal kafirun. Ha jangan kebalik dengan ha kecil, tapi ayyuhal, hal ya ke sini. Ulangi. Qul ya ayyuhal kafirun. La panjang 5 harokat mad jaiz munfasil. La a'budu ma ta'budun. A bukan a, tapi dari hamzah ke ain ke a. La a'budu ma ta'budun. Wala ang ikhfa ya. Samar bacanya. Wala antum abiduna ma a'bud. Itu qalqalah ya. Dipantulkan. Ma'abud. Lanjut. Wala ana abidum ma'abattum. Guna. Dengung 2 harakat. Abidum ma'abattum. Wala ulangi. Wala ana abidum ma'abattum. Wala antum abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Nah, sekarang kita langsung baca ayatnya beserta artinya ya. Oke, atau terjemahnya. 1, 2, 3. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma a'bud. Dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Wala ana abidum ma abattum. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma a'bud. Dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Shadaqallahul azim. Nah, anak-anakku sekalian, kita sudah belajar tentang membaca Quran surat Al-Kafirun dengan benar sesuai dengan tajwidnya. Jadi silakan di rumah nanti hafalkan ya, ulang-ulang jika yang belum hafal. Dan juga jangan lupa silakan
pelajari makna dari terjemah atau arti dari surah Al-Kafirun yang telah kita baca tadi. Anak-anakku sekalian, mari kita lanjutkan. Setelah kita membaca surah Al-Kafirun, sekarang kita sedikit mengenal tentang arti ya atau sejarah Quran surat Al-Kafirun secara umum ya. Nah, surat Al-Kafirun ini adalah surat yang ke-109. Ada berapa jumlah ayatnya? Jumlahnya itu ada 6 ya. Ada 6 surat. Nah, surat Al-Kafirun ini mengisyaratkan tentang pupusnya harapan orang-orang kafir ya, kafir Quraisy Mekah zaman itu terhadap dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mau mengikuti tata cara beribadah orang-orang kafir Quraisy. Ya, mereka dipersilahkan beribadah menurut ajaran agamanya sendiri. Nah, surat Al-Kafirun ini juga tergolong surah Makkiyah. Karena apa? Karena surat Al-Kafirun itu diturunkan di kota Mekah, ya, sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. Nah, kenapa dinamai Al-Kafirun atau orang-orang kafir ya? Diambil dari perkataan Al-Kafirun ya yang terdapat dalam ayat pertama surat ini. Nah, anak-anakku sekalian, sekarang kita akan mempelajari makna ya tiap ayat dari Quran surat Al-Kafirun. Tadi kita cuma belajar tentang membaca dan terjemah. Ya, sekarang kita akan belajar tentang makna dari surat Al-Kafirun itu tiap ayatnya ya. Lihat, cara belajarnya bacalah makna Quran surat Al-Kafirun secara berulang-ulang. Yang kedua, pahami oleh kalian. Apabila ada yang tidak mengerti maknanya, mintalah ya penjelasan kepada orang tua jika ada di rumah ya. Yang ketiga, nanti cobalah tuliskan makna Quran surat Al-Kafirun tanpa melihat modul atau gunakan kata-kata sendiri dalam menuliskannya. Baiklah anak-anak sekalian, kita coba lihat dengarkan dan lihat ya, kita pelajari makna dari tiap ayat. Yang pertama yaitu qul ya ayyuhal kafirun. Artinya katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir. Nah, maknanya adalah jawaban Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah SAW yang ditujukan kepada orang-orang kafir Quraisy. Ya. Nah, orang kafir adalah orang yang tidak menerima ajakan Nabi Muhammad SAW untuk memeluk agama Islam. Ayat yang kedua, la a'budu ma ta'budun. Artinya aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Maknanya yaitu kita tidak boleh tidak boleh menyembah atau beribadah berdasarkan tata cara ibadah agama lain. Ya. Umat Islam hanya menyembah Tuhan yang Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan ajaran yang terdapat dalam Quran surah Al-Ikhlas ayat 1. Ayat yang ketiga yaitu wala antum abiduna ma a'bud. Dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Maknanya begitu juga orang kafir, mereka tidak bisa melakukan peribadatan sesuai dengan apa yang kita dilakukan umat Islam. Jadi kita masing-masing terserah mereka beribadah secara apa dengan tata caranya masing-masing, kita beribadah sesuai dengan tata cara kita sebagai umat Islam. Ayat keempat, wala ana abidum ma'abattum, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma'abud, dan kamu tidak pernah pula
menjadi penyembah apa yang aku sembah. Jadi kita tidak boleh mencampur adukan ajaran agama sebagai umat Islam. Kita harus menjalankan ibadah sesuai dengan tuntunan Islam yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ayat yang terakhir, lakum dinukum waliyadin. Artinya untukmu agamamu, untukku dan untukku agamaku. Kita harus menghormati ajaran agama yang dianut oleh mereka yang berbeda agama. Jangan menghina. Ya, kita tetap harus menghormati. Rasulullah mengajarkan seperti itu. Di dalam ajaran Islam, sesuai dengan makna ya yang terkandung dalam Quran surat Al-Kafirun ayat 6, kita tidak boleh memaksa orang yang menganut agama lain untuk masuk ya ke dalam agama Islam. Apalagi kalau memaksa ya orang yang menganut agama lain untuk beribadah sesuai dengan ajaran Islam. Nah, anak-anakku sekalian, bentar ya. Nah, anak-anak sekalian, untuk hari ini kita cukupkan ya. Sebelum kita akhiri, mari kita simpulkan apa yang kita pelajari tentang makna Quran surat Al-Kafirun tadi ya. Nah, setelah kita membaca Quran surah Al-Kafirun, kemudian memahami maknanya per ayat, kita mendapat gambaran bahwa dalam Quran surat Al-Kafirun itu terdapat beberapa pelajaran. Apa saja? Yang pertama, ya, orang-orang kafir pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk saling menyembah sesembahan masing-masing agar Rasulullah berhenti berdakwah. Nah, ajakan tersebut langsung ditolak ya oleh Allah dengan menurunkan Quran surat Al-Kafirun. Yang kedua, kita dilarang mencampur adukan agama dengan cara melakukan peribadatan sesuai dengan tata cara agama lain. Yang ketiga, kita harus benar-benar mengesahkan Allah dan dilarang berbuat kemusyrikan atau menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, kita harus toleransi ya dan menghargai ajaran agama lain. Nah, kenapa? Karena toleransi itu sangat indah sekali ya. Apalagi toleransi dalam hal antar umat beragama. Kita melihat sedikit cerita ya, ketika penaklukan Palestina oleh Khalifah Umar bin Khattab, nah, para penduduk yang beragama Kristen was-was ya menanti sang khalifah. Mereka itu takut rumah ibadahnya dihancurkan dan dilarang untuk memeluk agama mereka. Tapi kekhawatiran mereka tidak terjadi karena ketika Khalifah Umar bin Khattab sampai di Palestina, beliau melarang para tentara Islam untuk menghancurkan bangunan tempat beribadat mereka. Mereka dipersilakan untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang mereka anut. Begitulah anak-anakku sekalian, keluhuran agama Islam yang penuh dengan toleransi. Nah, anak-anakku sekalian, untuk tugas di rumah, silahkan nanti kerjakan di rumah di buku catatan agama Islam. Untuk cara pengerjaannya silakan baca dulu, baca dan pelajari terlebih dahulu materi tentang makna Quran surat Al-Kafirun ya. Yang kedua, mintalah penjelasan pada orang tua kalian jika ada soal yang kurang mengerti atau bisa langsung tanyakan kepada Ustadz Robi melalui WhatsApp. Yang ketiga, pilihlah jawaban dengan teliti, jangan terburu-buru. Dan yang keempat, ya, ngisi jawabannya itu ditulis hurufnya dan juga isinya. Misalkan yang nomor 1 isinya A. Tulis jangan hanya A-nya saja, tapi isinya juga. A, misalkan
A. Tawaran dari tokoh-tokoh kafir Quraisy untuk kerjasama dalam semua hal. Ya, begitu ya. Jadi jangan ABC-nya saja, tapi diisi juga yang di sampingnya itu. Baiklah anak-anakku sekalian, mungkin untuk pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti pada pertemuan pertama, kita cukupkan sekian. Silakan pelajari di rumah, ya. Alangkah baiknya kalian boleh bisa mencari-cari materi tentang surat Al-Kafirun, tentang makna surat Al-Kafirun, tidak hanya dari buku paket saja. Boleh tanya sama ustadz, atau boleh melalui sosial media juga, YouTube, ya, dengerin ceramah-ceramah ya dari Google, ya. Baiklah anak-anak sekalian, Ustadz mohon maaf jika ada salah-salah kata. Terus belajar, jangan pernah putus asa dalam kondisi pada saat ini. Corona bukan jadi halangan untuk kita terus belajar. Baiklah, sekian dari Ustadz Robi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.